Oke, paling selamat sore dulu ya teman-teman ya. Oke, buat materi untuk pertemuan GSLC hari ini, itu harusnya kita bakal bahas tentang virtual camera, creating multimedia app, hyperlink, sama publishing. Ini harusnya untuk creating multimedia app, ini harusnya itu sudah berhubungan dengan project teman-teman yang harusnya membuat lebih dari 3 lebih atau dari 4 bagian ya, lebih dari 3 bagian. Itu harusnya ada terkait dengan opening, closing, dan harusnya opening, main, sama closing. Jadi harusnya ini tidak perlu terlalu dibahas, cuman di sini yang bakal aku lebih fokusin adalah kita bakal ngebahas tentang virtual camera sama hyperlink. Oke, jadi untuk kita mulai dari virtual camera terlebih dahulu kali ya. Di sini kita buat dulu ke animate, kita di sini create new aja. Di sini aku create new, lalu kita tunggu loading dulu deh. Ini kita buat aja deh. Kayak gini, platform tab-nya jangan lupa HTML5 Canvas, frame rate-nya aku ganti 60 aja nggak masalah. Ini bebas tergantung teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita punya kamera, virtual kamera. Virtual kamera ini adalah, eee eee, ya kamera yang digunakan untuk melihat ke arah kanvas. Jadi gimana caranya kita melihat kanvas ini tergantung dari si kameranya. Mau kita nge-zoom in, kamera kan biasa kan ada ini ya, kamera itu biasanya ada fitur-fitur seperti zoom in, ada zoom out. Nah, kurang lebih ini fitur yang kita bakal bahas, dan kamera ini juga bisa kalau misalnya kita pegang kamera asli kan bisa kita rotate juga kan ya, rotate ke kiri atau kanan. Jadi kamera ini bisa melakukan hal-hal yang tadi yang aku sebutkan ini. Nah, jadi coba kita contohin aja. Coba kita contohin gimana caranya kita nge-zoom in atau nge-zoom out sebuah kamera ya. Oke, jadi sini aku tambahin beberapa objek aja deh ya. Aku gini aja deh, aku bakal buat sebuah button. Kalau diklik kalau diklik dia bakal zoom in ke sebuah button lagi deh, sebuah button untuk, hyperlink-nya nih, biar sekalian. Aku buat kurang lebih kayak gini aja. Oke, coba kita buat satu button. Jadi saya buat button di sini, saya taruh di layer 1. Saya buka zoom in dulu biar mudah entar ngezoom-nya. Oke, di sini saya taruh teks, teksnya saya ganti warna ijo, bebas ya warnanya apa. Ini saya gantinya hijau aja. Ini saya besarin dikit deh, 30, lalu sini saya taruh di sini. Jadi saya kasih namanya misalnya zoom in button. Oke, ini kayak butuh diperbesar lagi. Oke, anggaplah seperti ini ya. Lalu kita convert dia jadi ini dulu, button. Saya tekan F8, diganti jadi button. Lalu di sini saya ganti dia namanya jadi zoom in. Lalu instance name-nya saya kasih btn_zoom. Oke ya. Nah, ini sekedar pengingat aja untuk kalau misalnya teman-teman di sini sudah convert jadi button, ini dia tidak bisa convert jadi yang hal lain lagi. Jadi behavior-nya agak sedikit berbeda ya, dari pengalamanku menggunakan animate sebelumnya. Jadi kalau misalnya salah, ya udah objeknya dihapus buat ulang lagi aja. Kalau misalnya teman-teman mau buat movie clip tapi keklik button, ya udah hapus, buat ulang ganti jadi, movie clip, gitu sih ya. Nah, kemudian di sini aku ada kasih button lagi 1 biji, di sini saya kasih, udah warnanya hijau, tulisannya hitam, di sini saya kasih button-nya namanya hyperlink ya, hyperlink. Oke. Jadi ini aku hyperlink ini aku cut dulu, aku pindahin ke layer baru. Di sini di bawahnya saya tambahin layer baru, ditekan tombol plus ini, kemudian di sini saya tambahin yang tadi ya hyperlink-nya ini, saya convert jadi simbol juga, lalu ini aku juga jadi button nih hyperlink.
Kayak nah, jadi sini gimana caranya kita tambahin kamera itu caranya dengan tekan tombol klik di sini. Ini kamera nih yang ini nih. Atau teman-teman boleh klik kayak ini juga gak masalah, sama aja. Karena kamera itu dia hanya punya satu layernya saja untuk kamera. Jadi sini saya tambahin aja klik kamera nih. Jadi dia bakal tambahin si kamera, layer kamera di sini. Lalu di sini kita bisa lihat apain aja nih. Kalau teman-teman lihat di layar kameranya, saya klik lagi. Di sini dia ada 2 tombol nih. Ada tombol di sini untuk zoom in, zoom out-nya. Nah, di sini zoom in, zoom out. Kita bisa gerakin kanvasnya sesuai dengan kameranya mau fokus ke mana. Lalu di sini dia ada rotate-nya nih. Rotate-nya ini, harus di ini ya. Entar aku kecilin dikit, geser ke samping. Untuk rotate-nya di sini dia bakal muter nih. Oke, jadi pertama-tama aku maunya si kamera ini fokus ke dalam zoom in button ini dulu. Aku gak mau si hyperlink-nya kelihatan, nanti aja. Aku maunya kalau misalnya aku sudah klik zoom in button-nya, dia baru munculin si hyperlink-nya. Di sini aku misalnya aku pindahin dulu ke arah si zoom in button, lalu aku perbesar ke dalam, besar ke dalam. Jadi technically yang bakal kita lakukan adalah saat aku klik zoom in button ini, dia bakal nge-zoom out, ya harusnya namanya zoom out sih, cuman ya udahlah ya. Jadi di sini aku mau fokusnya ke button ini dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pas saya zoom, button itu sebenarnya masih ada di samping kanan tuh, cuman dia tidak terlihat karena sekarang kameranya sedang fokus dan sedang zoom ke arah si zoom in button ini. Jadi aku maunya di layer kamera, di frame satu aku mau dia zoom ke zoom in button ini dulu. Oke, lalu baru saya buat frame berikutnya, di sini saya buat, di frame ke-60 ya. Jadi di frame ke-60 di sini saya insert blank keyframe, insert keyframe, sorry. Insert keyframe supaya muncul ada button-nya. Aku maunya si kameranya ini bergerak dan pergi ke arah si hyperlink. Oke ya. Jadi yang kita lakukan adalah aku nge-zoom out dulu terus baru aku fokus ke hyperlink-nya, ke zoom in lagi, oke. Caranya kita klik aja di sini, pertama-tama kita klik dulu di layar kameranya, oke. Layar kameranya sudah keklik, lalu di sini saya zoom out, di sini saya geser ke samping, aku mau ke zoom out sekecil ini deh. Lalu aku geser ke samping kanan, hyperlink-nya di tengah, baru saya zoom in lagi. Nah, hyperlink-nya taruh tengah sedikit lah di sini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat, teman-teman geserin timeline-nya di sini, dia bakal ya di sini zoom in button tiba-tiba, oh pindah ke hyperlink. Gimana caranya kita bikin kameranya bergerak? Caranya kita bakal ke link di bagian kamera di sini, di layer kamera, di bagian timeline ini, itu teman-teman di antara timeline ini bebas di frame mana aja, yang penting di antara 1 sampai 59. Teman-teman klik kanan, di sini teman-teman kalau misalnya lihat, oh bisa ditambahin nih classic twin. Apa sih classic twin? Nah, ditambahin aja di sini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lihat digerakin, nah dia bakal langsung geser. Nah, ini dia agak ke zoom out dulu dikarenakan kita nge-zoom out kita kan awalnya tadi dari titik ini ya, kita kan nge-zoom out dulu terus kita nge-zoom in 2 kali lagi sama aja. Jadi dia itu pretty much ngecek, oh ini ya tidak ada bedanya, ya udah langsung kita geser aja. Jadi dibuatnya seperti itu. Nah, caranya yang benar di sini kalau bisa saya tekan F6 lagi, di sini saya zoom out, nah baru di sini ya nanti dia zoom in. Oke, saya kasih classic twin, lalu di sini saya kasih classic twin. Oke, jadi di sini dia nge-zoom out, lalu di sini dia nge-zoom in, gitu ya. Nah, coba kita testing aja, coba kita control enter. Di sini kebetulan ada internet, jadi publish setting-nya belum aku setting ya. Jadi biarin dulu aja. Oke, nah jadi dia nge-zoom out, nge-zoom in, nge-zoom out, nge-zoom in. Nah, ini button-nya kita kasih script dulu deh. Jadi pas dia diklik, baru kita kasih tahu, "Oh, kamu baru pindah ke sini." Gitu ya. Nah, di sini saya kasih nama instance-nya btn_zoom. Saya tekan F9 untuk action script-nya. Ini normal, tunggu loading dulu. Nah, di sini saya kasih this.stop, lalu di sini saya kasih this.btn_zoom.add event listener. Jadi sini saya kasih dia itu event-nya klik, lalu di sini saya kasih, eee eee, to hyperlink, hyper aja, dot bind this.
Saya kecilin dikit ya, biar kelihatan. Eee, aku geserin. Nah, kalau saya buat function to hyper, jadi this.play. Jadi aku belum save, coba aku jalanin dulu. Nah, kalau misalnya aku klik, nah dia baru pergi ke hyperlink-nya. Nah, di hyperlink-nya jangan lupa kita kasih juga this.stop di akhir. F9, sorry saya salah klik. F9, this.stop. Nah, saat di hyperlink dia stop nih. Ya. Nah, kita udah buat button-nya bergerak dengan si hyperlink. Ini kalau misalnya teman-teman mau buat dia jungkir balik juga bisa. Coba kita rotate deh. Ini kita rotate. Ini kita kan dia rotate nih. Rotate, terus dari sini dia rotate lagi. Nah, ini bebas ya sekreatif teman-teman. Ini aku coba contohin aja. Ya, anggaplah kayak gini. Nanti dia bakal rotate-nya ya di sini rotate, kemudian di sini dia bakal rotate. Jadi putar 360 dia. Nah, anggaplah seperti ini. Jadi kalau misalnya saya jalanin, kalau dia klik, nah dia muter 360. Paling gitu. Itu tergantung dari teman-teman, tergantung sekreatif teman-teman gimana cara mau ngerotate-nya bebas. Oke ya. Nih di sini aku lanjut aja. Kalau misalnya udah, di sini coba kita codingin buat hyperlink-nya deh ya. Di sini kita bakal pasang script-nya untuk, di script JS-nya. Jadi saat aku ngeklik si button ini, maka aku mau dia window baru. Ngebuka window baru ke link lainnya, gitu ya. Jadi sini kita tambah script-nya aja, kan tadi kita tambahin this.stop ya di sini ya. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja. Jadi tadi kita lihat dulu button-nya namanya apa, instance name-nya, apakah kita udah kasih, kita belum kasih nih. Misalnya di sini aku mau kasih nama, button-nya ini kalau misalnya diklik dia pergi ke google.com gitu, go to Google misalnya, aku kasih namanya. Oke, jadi sini aku kasih this.go-to-google.add event listener. Jadi sini saya kasih klik, kemudian misalnya open google.bind this. Ya, jadi sini saya buat function-nya open Google. Ini kurang G. Nah, kalau misalnya kita mau buka sebuah website, sebuah tab baru di browser kita, di sini dia ada satu script yang namanya itu kalau misalnya teman-teman cari tahu window.location. JavaScript window location. Nah, jadi sini window.location object can be used to get the current page address user or redirect the browser to a new page. Sini ya teman-teman bisa cek beberapa hal yang seharusnya bisa teman-teman dapatkan. Cuman di sini teman-teman bisa nge-redirect ke tempat lain. Sini nggak ada contohnya ya. Ya udah kita langsung coba jalanin aja. Jadi kita coba di JavaScript-nya dulu deh. Misalnya di sini saya kasih window.location. Sini saya kasih https google.com. Window location is not a function. Oh, dia bukan kayak gitu ya. Coba kita tes di sini nih. Window.location. Oh, sorry, window.open harusnya, bukan window.location, window.open. Yes. Ah, ya, ini window.open. Sorry, bukan location ya, window.open. Window.location tuh location-nya sendiri. Sorry. Saya salah ingat. Window.open https google.com. Nah, dia bakal buka google.com nih. Nah, JavaScript-nya kurang lebih seperti ini. Window.open open link URL-nya dalam new browser tab. Ya, jadi sini open-nya ada beberapa
Parameter URL optional, specify the URL of the page to open. If no URL is specified, a new window or tab is open with about blank. Jadi dia gak ada ngapa-ngapain. Kalau ada name di sini, name ini optional juga. Specify the target attribute of the name of the window. Di sini dia ada beberapa value ini, ada blank. Blank ini ya URL is loaded to the new window or tab. Jadi by default dia ini bakal kasih ini, dia bakal kasih underscore blank. Ada parent, loaded to the parent frame. Underscore self, URL replaces the current page. Underscore top, URL replace any frame sets that may be loaded, atau name, the name of the window. Note, the name does not specify the title of the new window. Kayak gitu aja. Sama di sini ada specs juga, ini teman-teman bisa baca. Di sini ada title bar, status, dan kawan-kawan. Sama replace. Optional juga specify the whether the URL creates the new entry or replace the current entry on the history list. Jadi kurang lebih kayak gitu aja. Cuman yang bakal kita butuhkan, ini harusnya kita cuman buka aja. Bukan window.location, tapi window.open. Window.open, bisa buka Google ya, https google.com. Nah ini, itu harus dikasih HTTPS-nya. Sini zoom in, hyperlink-nya dia bakal buka ke google.com. Kalau misalnya di sini saya cuman kasih google.com aja, harusnya dia gak bisa jalan sih seingatku. Atau mungkin dia sudah fix di Animate yang ini. Nah, di sini error not found, file not found. Kenapa? Karena dia bakal nge-relate-nya itu ke arah si ini nih. Ini kan 8090 portnya nih. Dia bakal ngarahnya ke google.com di sini. Jadi kita harus nge-specify, dia itu kan kita mau nge-redirect dia ke arah internet. Ya udah, jadi kita kasih HTTPS. Jadi ya biar dia bisa ngebedain, oh ternyata ini pindahnya keluar loh, bukan ke dalam. Bukan ke dalam project Animate kita sendiri, tapi kita redirect dia ke website orang lain atau website Google ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk hyperlink. Yang terakhir itu adalah publishing harusnya. Untuk publishing di Animate itu harusnya tidak masuk quiz ataupun tidak masuk UAP atau project. Cuman biasanya perlu diperhatikan ini saat teman-teman nge-publish sebuah project Animate, ini yang biasanya perlu diperhatikan adalah make center stage. Center stage semuanya responsif. Scale to visible area ini fit in view aja gak masalah. Jangan dibikin stretch sih, kalau bikin stretch takutnya kalau size monitornya berbeda, takutnya dia bakal ke stretch dan hasilnya bakal jelek. Paling di sini di center stage make responsive sama fill visible area. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau jalanin, ini hosted libraries-nya matiin aja supaya bisa dijalanin tanpa internet. Paling gitu aja sih yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya di-publish, nah dia bakal agak oke, Ctrl Enter. Nah, ini dia sudah responsif ya nih. Kalau misalnya saya zoom nih nggak ada yang terlalu berubah secara signifikan. Paling kayak gitu sih. Paling untuk pertemuan hari ini hanya kayak gitu aja sih. Entar kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin mau dibahasin tentang soal UAP, contoh soal UAP ya, bukan soal UAP-nya ya. Entar kasih tahu aja di chat atau chat aku secara personal gak masalah. Kalau ada pertanyaan juga chat aku aja, atau enggak dibalas di forum. Tapi aku agak jarang cek forum sih. Kalau enggak di komen aja di video YouTube yang aku upload ini ya. Oke, paling kayak gitu aja. Thank you. Bisa melanjutkan aktivitas setelah menonton video ini ya. Thank you, selamat sore.